Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan assasan li fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasan li a'malih wa masdaran al-ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Sahabat Peci dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, untuk kesekian kalinya alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga pada Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian banyak Ramadan yang telah kita lalui. Seluruh dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa menghimpun banyak sekali pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini menjadi bekal untuk kemudian kita bisa berjumpa dengan sebaik-baik perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumul akhir di syurganya Allah kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Peci dimanapun Anda berada, ketika bulan suci Ramadan tiba, kita mendapati fakta yang amat sangat jauh sekali, 180 derajat kontras sekali dengan apa yang dulu pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apa fenomena yang kita dapati? Ketika bulan suci Ramadan tiba, maka kita mendapati fenomena kita ketika bekerja kemudian loyo. Ketika kita bekerja, kita kemudian lemes. Ketika kita bekerja, kita kemudian seperti zombie, begitu ya. Kita hadir tubuhnya di situ, tapi hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana. Mikirin takjil nanti apa, mikirin nanti berbuka jam berapa. Hatinya, pikirannya senantiasa terpaut kepada kapan beduk akan tiba. Atau fenomena yang lain yang bisa kita lihat adalah saudara-saudara kita atau bahkan mungkin kita. Ketika Ramadan tiba, kita kemudian hibernasi layaknya beruang. Kita tidur dari pagi hingga sore. Dari pagi hingga siang, kita tidur berjam-jam. Mengapa? Karena mungkin, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita memiliki persepsi yang salah. Apa persepsinya? Persepsinya adalah di dalam kepala kita, kita menganggap bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Lapar dan dahaga. Maka kita kemudian mencari cara praktis. Kita mencari solusi praktis, yaitu kita melakukan tidur berjam-jam. Agar ketika kita melihat jam, ketika sahur, kita sholat subuh, lalu kita gas tidur gitu ya. Kemudian baru bangun sore, ketika kita lihat, wah sudah sore. Sebentar lagi waktu beduk tiba. Sebentar lagi akan berbuka puasa. Alhamdulillah, yes, hari ini puasaku berhasil. Aku berhasil menahan lapar dan dahaga. Aku sukses menjalani puasa. Puasaku full. Nah, ternyata sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, aktivitas-aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang keliru. Mengapa? Sebab kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sebagai contoh misalnya, Rasulullah dan para sahabat melakukan perang Badar. 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Kapan perang itu dilaksanakan? Perang itu ternyata terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Rasulullah dan para sahabat menaklukkan, membebaskan Mekah, Fathu Mekah. Kapan itu dilakukan? Pada bulan suci Ramadan.
perang Hittin, perang Ain Jalut, dan perang-perang lainnya. Aktivitas yang paling tinggi, jihad fisabilillah, berperang, mengorbankan nyawa, fisik, hati, mental, seluruh jiwa dan raga ketika berperang. Bukan dilakukan di hari biasa, yang kemudian mereka bisa makan dan minum, tidak. Tetapi justru dilakukan pada bulan suci Ramadan. Maknanya apa? Ketika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka melakukan itu di tengah kondisi puasa. Tidak makan, tidak minum. Lalu coba sekarang bandingkan dengan kita, dengan saya, dengan diri kita pribadi. Kita bahkan untuk melawan diri pribadi saja masih kesulitan. Kita setengah mati untuk bisa menahan puasa kita sampai nanti waktu berbuka tiba. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bulan suci Ramadan semestinya menjadi bulan di mana kita lebih produktif, etos kerja kita lebih meningkat, aktivitas amaliyah, amalan-amalan kita lebih diperbanyak, bukan justru lebih banyak tidur. Tentu nasihat ini terlebih dahulu untuk al-fakir, ya, untuk diri kita terlebih dahulu. Kemudian juga nasihat untuk sahabat-sahabat sekalian, bukan memperbanyak tidur. Rasulullah itu tidurnya sedikit, ya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, inilah perbedaan kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Padahal katanya kita cinta Rasulullah. Padahal katanya kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ternyata turunan dari ayat ini, sahabat sekalian, sebenar-benar takwa, aktivitas bekerja juga masuk ke dalam sebenar-benar takwa itu. Ketika kita bekerja, itu adalah bagian daripada kita sedang mengimplementasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat peci sekalian, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu, Rasulullah SAW pernah melihat sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Rasulullah melihat tangannya gosong, melepuh, kehitam-hitaman. Rasulullah penasaran, lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apa yang terjadi pada tanganmu ini? Lalu sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, tangan ini aku gunakan untuk mencakul tanah. Tangan ini aku gunakan untuk bekerja, untuk menafkahi istri dan anak-anakku. Kemudian Rasulullah mengambil tangan sahabat itu, lalu Rasulullah menciumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh tangan ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Sahabat sekalian, para sahabat pernah melihat seseorang sedang bekerja, lalu mereka bergumam, sungguh indahnya, alangkah baiknya jika aktivitas seperti itu termasuk dalam kategori aktivitas jihad fisabilillah. Rasulullah kemudian merespon, ketahuilah, jika orang bekerja dan dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Jika ada orang bekerja dan dia bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah renta, maka itu juga merupakan jihad fisabilillah. Bahkan di redaksi terakhir ini menarik, Masya Allah, sahabat sekalian. Rasulullah mengatakan, jika ada orang bekerja dan bekerjanya itu bertujuan agar dia terhindar dari meminta-minta, agar dia tidak mengemis, agar dia tidak meminta kepada orang lain, agar badannya tegak, agar dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, agar dia bisa menjadi orang yang mandiri, maka orang tersebut juga jihad fi sabilillah. Masya Allah. Sahabat peci yang dimuliakan Allah, ternyata bekerja di dalam Islam merupakan aktivitas yang mulia, merupakan aktivitas yang tinggi, merupakan aktivitas yang diutamakan, aktivitas yang di-mention, yang di-highlight, yang kemudian dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ketika Ramadan tiba, semestinya inilah momen di mana kita lebih meningkatkan produktivitas kita. Etos kerja kita semakin dimaksimalkan. Karena di bulan Ramadan, seluruh amal-amal sunnah dilipat gandakan. Seluruh amal sunnah nilainya seperti amal wajib.
Lalu bagaimana dengan amal wajib yang kita lakukan? Tentu lebih tinggi lagi ya pahalanya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bekerja adalah sebuah kewajiban. Kita sebagai laki-laki, seorang suami, seorang ayah, bekerjanya kita itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi mencari nafkahnya kita itu, bekerja kita itu merupakan jihad fisabilillah, sebuah kewajiban. Maka ketika kita bekerja, pahalanya pasti sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bekerja tersebut, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, etos kerjanya ditingkatkan karena kita berharap Allah memberikan keberlimpahan pahala dan ridhonya kepada kita semuanya. Sahabat peci sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah momentum kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan etos kerja kita. Karena ketika kita bekerja, tidak serta-merta kita mengharapkan uang, materi, ataupun gaji, tetapi kita bekerja, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketika Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang bisa menunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Kita memberikan contoh bahwa ketika kita berpuasa, justru kita menjadi orang paling rajin, paling siap, paling gesit, paling produktif, paling semangat, agar orang-orang di luar sana melihat kita, oh ternyata orang-orang Islam ini ketika mereka berpuasa, mereka justru menjadi orang-orang yang lebih luar biasa, menjadi orang-orang yang lebih terpercaya, orang-orang yang bisa menyelesaikan amanah demi amanah yang diberikan kepada mereka. Terakhir, sahabat peci sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab pernah menasehati pegawainya. Umar bin Khattab mengatakan, wahai pegawaiku, ketahuilah bahwa prestasi itu terletak pada sebuah karya daripada kita kerja. Maka janganlah menunda pekerjaan, karena ketika kita menunda satu pekerjaan lalu menumpuk keesokan harinya, dan keesokan harinya ketika kita mau mengerjakan itu kita sudah lupa, kita sudah kredit dengan banyaknya tumpukan-tumpukan pekerjaan. Maka biasakan selesaikan pekerjaan hari itu. Apa amanah hari itu? Selesaikan, kita maksimalkan. Besok kita selesaikan lagi amanah berikutnya, pekerjaan berikutnya. Begitu seterusnya. Agar kita menjadi insan-insan muslim-muslim yang produktif, yang kemudian memiliki etos kerja yang besar, memiliki etos kerja yang dapat dicontoh oleh saudara-saudara di sekitar kita. Sahabat PC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, selama sesuai dengan syariat, selama kita bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, anak, orang tua. Semoga Allah menaungi seluruh keberkahan kepada aktivitas pekerjaan kita. Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat dan menjadi penyebab dihapusnya seluruh dosa-dosa kita. Maka sahabat sekalian, tingkatkan etos kerja, jadilah muslim yang produktif di bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.